Untuk teman-teman sekalian, dimohon bisa on cam ya. Untuk Mbak Arinda, Kak Nadira, dan Mbak Tri, Bumiati, Mas Ucup, Mas Ahmad Balrozi, Mbak Jarina, Mbak Isma Traini, Mbak Siti Masyarah, dimohon bisa on cam ya. Oke, saya mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Mbak Nadira selaku pembawa materi pada siang hari ini, dan juga yang kami hormati Mas Seno, Mbak Arinda, dan Mbak Umi, dan juga pengurus-pengurus yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan juga ISK Solo yang kami hormati. Dan tak lupa teman-teman semua yang ikut Zoom pada siang hari ini. Pertama-tama puji syukur kita tujukan kepada kehadirat Tuhan yang karena atas perkenaannya kita dapat hadir di acara sharing online ini dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menghadiri undangan Zoom online pada siang hari ini. Untuk itu teman-teman semua yang kami hormati, izinkanlah saya yang memandu acara ini untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara pertama, pembukaan. Yang acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Marsenyum kita. Acara yang ketiga, sambutan. Dan yang acara keempat, acara ini adalah acara inti, yaitu penyampaian materi bertemakan pentingnya kesehatan mental di lingkungan mahasiswa. Dan acara yang kelima, tanya jawab. Dan yang acara keenam, dokumentasi. Setelah itu acara yang ketujuh, penutup. Marilah kita buka acara pertama ini dengan bacaan doa. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa tidak dibatasi. Oke, acara selanjutnya yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSK. Hadirin kami mohon berdiri. Bentar.
selanjutnya menyanyikan lagu Mars Senyum Kita. Kalau ada kendala top up dan lainnya, langsung ke halaman bantuan GoPay aja. Iklan. Hey, hey, generasi muda kita, mendidik generasi muda yang berwawasan global dan berkualitas, peduli, mandiri, kreatif dan inovatif. Bersama masyarakat semua, dukunglah Yayasan Senyum kita. Bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama Yayasan Senyum. Hey, hey, generasi muda kita, bersama Yayasan Senyum, mendidik generasi muda yang berwawasan global dan berkualitas, peduli, mandiri, kreatif dan inovatif. Ayo, ayo bersama masyarakat semua, dukunglah Yayasan Senyum kita. Bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama yuk senyum, bersama Yayasan Senyum, Yayasan Senyum, Yayasan Senyum. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian. Dipersilakan untuk kembali. Oke, acara selanjutnya yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Mas Seno. Monggo untuk Mas Seno kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah menghadiri undangan sharing online yang diadakan oleh Yayasan Senyum Kita. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada tim pengurus yang telah berjuang sehingga acara ini bisa terlaksana dengan baik. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bersedia menghadiri undangan sharing online yang diadakan oleh
Senyum Kita. Masih semangat teman-teman semua? Semangat. Semangat. Baik, terima kasih atas apresiasinya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Presiden Direktur Senyum Kita, Bapak Dwi Wahyu Aris Nugroho, yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan sambutan di room Zoom siang hari ini. Ya, dari teman-teman sendiri, sebelumnya apakah sudah ada yang mengenal Yayasan Senyum Kita? Boleh angkat tangannya jika sudah ada yang mengenal dan mengetahui apa itu Yayasan Senyum Kita. Oke, ya, Yayasan Senyum Kita sendiri adalah suatu yayasan yang bergerak pada isu sosial ya, kayak pemberdayaan pemuda, fakir miskin, yatim piatu, dewasa dan disabilitas. Dan Yayasan Senyum Kita sendiri itu dulunya adalah suatu komunitas. Komunitas itu terbentuk di 2009, Mas. Setelah itu 2016 baru bertransisi sebagai sebuah yayasan yang sampai saat ini masih berdiri. Kegiatan di Yayasan Senyum Kita sendiri ialah diantaranya pelatihan senyum siap kerja, magang, dan pemberian beasiswa untuk anak-anak yang membutuhkan. Selain itu, di Senyum Kita sendiri juga memberdayakan disabilitas ya. Jadi yang disabilitas itu diberi pelatihan kayak pelatihan kerja, sama diberi beasiswa sehingga bisa melanjutkan kuliah. Dari sini, apakah dari teman-teman ada yang mau bertanya tentang Yayasan Senyum Kita sendiri? Belum, Kak. Belum ada. Baik, jika belum ada, Yayasan Senyum Kita sendiri ada yang tahu terletak di mana? Ya, Senyum Kita itu terletak di Blimbing Sari, Yogyakarta, di belakang apotek UGM. Dan untuk kegiatan di Senyum Kita ya, kegiatan magang itu berlangsung Selasa hingga Sabtu. Mungkin dari teman-teman ketika kuliah mau menyempatkan waktu untuk menjadi relawan atau menjadi tim magang di Yayasan Senyum Kita, sangat terbuka untuk teman-teman semuanya. Gitu. Atau kalau teman-teman ada referensi nih yang mau didaftarkan beasiswa ke Senyum Kita itu siapa gitu juga bisa, nanti untuk prosedurnya bisa WhatsApp ke nomor admin. Mungkin itu sambutan dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Yeno yang telah memberikan sambutannya. Memasuki acara yang berikutnya, tibalah kita pada acara inti, yakni penyampaian materi dari Kak Nadira Irawan, yaitu bertemakan tentang pentingnya kesehatan mental di lingkungan mahasiswa. Untuk itu, kepada Kak Nadira Irawan, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Nadira. Ya, hari ini diminta tolong oleh teman-teman dari Senyum Kita untuk membahas sedikit tentang kesehatan mental ketika terutama di usia-usia mahasiswa gitu ya, di usia ketika masa kuliah. Cuma kemarin juga ketika ditanya, jadi apakah perlu sharing materi atau enggak, katanya akan lebih banyak tanya jawab nih. Jadi saya mempersiapkan diri aja untuk ditanya. Silakan kalau ada pertanyaan. Tapi sebelum itu juga mungkin saya mau jelaskan sedikit gitu bahwa
usia-usia mahasiswa ini, mungkin semuanya di sini mahasiswa atau gimana nih? Ada yang sudah lulus, masih SMA? Mahasiswa, Kak. Mahasiswa semua ya? Iya, jadi mungkin sedang merasakan juga bahwa kalau secara teori usia-usia mahasiswa ini kan sebenarnya transisi dari remaja ke dewasa. Jadi remaja juga udah bukan, tapi dewasa juga belum gitu. Sebagai orang dewasa juga belum. Jadi masih banyak perubahan pola pikir, perubahan cara pandang kita, perubahan emosi juga. Secara otak juga banyak sekali yang sedang berubah, sedang terjadi ini tanpa kita sadari, tanpa teman-teman sadari, sehingga efeknya cuma kayak, kok perasaannya jadi nggak enak ya, kok ini beda nih, biasanya kalau dulu waktu sekolah ada masalah ini saya bisa santai-santai aja, tapi kalau sekarang kok rasanya tuh berat gitu. Nah itu salah satu efek dari perubahan yang terjadi, yang sedang teman-teman alami di dalam tubuh, memang secara fisik terjadi seperti itu, untuk mempersiapkan ya teman-teman nanti ketika dewasa kelak. Nah, ditambah juga biasanya usia-usia segini kalau secara psikologis itu sudah mulai lepas nih dari orang tua, apakah ngekos atau orang dewasa lainnya ya, misalnya ada om, tante, kakak, keluarga yang lain, sudah pengen berdiri sendiri tapi belum sepenuhnya siap sebenarnya gitu. Jadi gampang sekali usia-usia ini, gampang sekali muncul perasaan-perasaan negatif. Kalau kita nggak benar-benar jagain baik-baik nih kesehatan mental kita, gampang banget muncul perasaan negatif. Bahkan kalau menurut data juga kasus bunuh diri akibat depresi ya, tentu kasus bunuh diri itu paling banyak baik di Indonesia maupun di luar negeri, paling banyak terjadi di usia-usia ini, di usia-usia dewasa awal ini, usia-usia ketika mahasiswa atau ya antara SMA sama awal 20-an deh. Itu usia-usia paling tinggi kasusnya, karena ya tadi itu banyak sekali perubahan yang kita juga nggak sadar, yang kita tahu cuma perasaannya jadi lebih gampang stres, lebih gampang khawatir dan sebagainya. Jadi itu baseline, itu basicnya dulu, bahwa usia teman-teman, usia mahasiswa itu yang sedang terjadi, dan ya sangat dalam tanda kutip secara fisik, secara fitrahnya juga memang wajar mulai merasakan perasaan-perasaan negatif gitu. Oke, pembukanya itu aja. Mungkin gimana nih, kita ngobrol aja dengan siapa nih Mas MC-nya tadi, atau ada teman-teman yang langsung mau curhat aja, gimana? Teman-teman, kalau ada yang ditanyakan, siapa kira silakan. Linda, monggo. Nah, mungkin dari saya ada sebuah pertanyaan nih Kak Nadira. Ya perkenalkan ya, saya Aji Suno. Kalau menurut Kak Nadira ya, ketika pacaran di lingkungan kampus itu termasuk pergaulan yang sehat atau bukan Kak? Terima kasih. Oke. Siap, terima kasih Mas Seno ya. Sebenarnya ini secara umum ya, mau pergaulan dengan siapapun, dengan teman, dengan sahabat, dengan pacar, ciri-cirinya dari pergaulan sehat itu ada 4. Yang pertama ada dukungan, jadi saling mendukung satu sama lain. Ada bantuan juga, jadi saling membantu. Maksudnya kalau dukungan itu lebih ke support psikologis gitu ya. Kalau bantuan mungkin ya bantuan fisik, nemenin ke kampus, nganterin kemana dan sebagainya. Ada rasa percaya juga antara satu sama yang lain, dan rasa hormat. 4 ini. Jadi di luar, kalau secara Islam atau secara agama tertentu pacaran seperti apa, di luar itu, apakah pacaran ketika
kuliah itu bagaimana kondisinya tergantung itu, apakah saat pacaran ada 4 hal ini. Ada dukungan, ada bantuan, ada rasa percaya, dan rasa hormat. Rasa hormat itu juga penting sekali, nanti kita ngomongin ke boundaries ya, ke batas. Kadang misalnya pacaran antara laki-laki sama perempuan, yang laki-lakinya maunya A, si perempuannya nggak mau. Ketika perempuannya bilang, oke, nggak mau deh, saya nggak mau melakukan ini atau nggak mau ke sini. Dengan adanya rasa hormat ini, si laki-lakinya bisa, oh oke, saya menghormati, kamu nggak mau, ya udah kita cari apa ya, kegiatan yang lain yang sama-sama kita mau, misalnya seperti itu. Itu juga penting gitu. Jadi tergantung lagi teman-teman yang mungkin yang sudah punya pacar atau lagi PDKT, bisa dilihat nih apakah ada yang tadi, ada dukungan, saling mendukung, ada bantuan juga, ada rasa percaya, sama rasa hormat satu sama yang lain gitu. Dari situ ya teman-teman sendiri yang menilai apakah perlu atau nggak perlu pacaran. Karena kalaupun sebaliknya di saat-saat yang rentan seperti mahasiswa ini, kalau tidak tepat juga bisa bahaya gitu ya, apalagi hubungan romantis seperti pacaran gitu Mas Seno. Sorry, di background ada suara anak saya lagi nangis. Baik Kak Nadira, terima kasih, jawabannya cukup membantu. Terima kasih Kak. Sama-sama. Izin bertanya Kak Nadira. Monggo. Sebelumnya perkenalkan ya Kak, nama saya Muhammad Abdul Muntaza, biasa dipanggil Labib. Saya sebagai MC ya, mau nanya bagaimana cara menguatkan mental pada sekarang gitu loh Kak. Kita kan sebagai seorang mahasiswa tuh, kenapa kadang mood kita tuh sering berubah. Udah ada niatan, contoh ya, mau kerja atau mau bikin usaha gini, tapi udah dirancang segalanya, tapi di akhirnya itu males atau apa gitu. Bagaimana cara supaya mood kita ini tidak berubah itu loh. Terima kasih. Oke, siap. Ya pertama wajar ya, kadang tuh ketika kita lagi mempersiapkan, lagi bikinnya nih, merencanakannya tuh semangat banget. Terus ketika mau ngerjainnya nih hari H-nya, terus kok tiba-tiba males, tiba-tiba ilfeel, tiba-tiba oh udahlah dan sebagainya gitu. Itu pertama harus disadari kalau itu hal yang wajar, tapi bukan berarti harus diikutin terus gitu. Apalagi kembali lagi tadi kan kondisi teman-teman usia mahasiswa ini moodnya lagi berubah-berubah karena perubahan yang terjadi. Jadi jangan sampai dalam tanda kutip hidupnya digantungkan pada mood gitu. Misalnya sama kayak lagi males belajar, udah deh nggak usah belajar, nggak bisa seperti itu gitu kan. Kenapa? Karena efeknya ya jangka panjang gitu. Kita males belajar sekarang, efeknya terus ujiannya gagal, terus kuliahnya berantakan dan seterusnya gitu. Nah, ketika lagi bad mood, lagi moodnya males dan sebagainya, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, harus sadari dulu kenapa kita bad mood. Kenapa kita terus males gitu. Karena bisa juga kita bad mood karena sebenarnya kita deg-degan aja nih. Aduh, udah mau hari H nih jadi deg-degan. Karena kita deg-degan, malah kita mikirnya, aduh yaudah deh, nggak usah deh, gitu. Untuk menghindari rasa deg-degan itu. Jadi sebenarnya bad mood-nya tuh cuma karena kita nggak mau deg-degan. Padahal deg-degan itu kan hal yang wajar ya. Apalagi misalnya kita mau tampil di depan, kita ngerasain deg-degan gitu. Itu hal yang wajar terjadi dan ya udah. Ya pertama itu harus kita aware dulu apa sih sebabnya, atau misalnya kita jadi males karena kita ini istilahnya overthinking. Kebanyakan nanti gimana ya, nanti akan gimana ya. Kebanyakan mikir gitu. Nah, kebanyakan khawatir. Overthinking nggak? Iya, overthinking. Jadi juga kayak, aduh daripada saya overthinking, udah deh nggak usah dikerjain gitu. Kan itu juga bisa terjadi. Jadi kita harus cari tahu dulu nih, oke,
kok tiba-tiba males ya, kenapa ya kira-kira males, atau jangan-jangan ada persiapan yang belum dilaksanakan gitu, ada yang ketinggalan nih, aduh karena udah ketinggalan ya udahlah nggak usah aja gitu. Ada banyak sekali hal yang kemudian kita artikan sebagai bad mood, yang kita kalau kita nggak sadari tuh suka nggak ngeh tuh kenapa ya, pokoknya tahu-tahu bad mood aja gitu. Nah ini mungkin sekarang saatnya dilatih lagi istilahnya awareness-nya ya, kesadarannya. Oke ini lagi bad mood, tapi kira-kira kenapa ya bad mood-nya? Apakah karena belum siap? Apakah karena deg-degan? Deg-degan itu maksudnya excited ya sebenarnya, tapi kan ya namanya kita cuma ngerasainnya tiba-tiba deg-degan aja. Atau karena overthinking, atau karena ada hal lain misalnya, soalnya sama teman-teman dibilang pasti gagal deh gitu. Jadi ada karena dengar omongan-omongan negatif jadi nggak pede. Ada banyak hal yang membuat teman-teman bad mood. Jadi coba pertama itu kita harus sadari dulu kenapa kita bad mood, penyebabnya apa. Kalau udah tahu penyebabnya bisa kita atasi gitu lebih mudah. Misalnya penyebabnya, kayaknya persiapannya kurang deh. Coba kita go through lagi, kita cek lagi apakah memang kurang atau sebenarnya udah gitu, atau sebenarnya ini karena ini nih omongan orang nih saya jadi nggak pede gitu. Ya mungkin kita ganti dalam tanda kutip, kita fokus ke omongan orang yang mendukung, yang hal-hal seperti itu. Jadi bagaimana mengatasi bad mood, nggak ada satu cara yang ini, tergantung lagi penyebabnya apa. Karena bad mood itu sebenarnya hasilnya, efeknya. Jadi kita harus cari tahu nih penyebabnya kenapa, baru kita selesaikan penyebabnya itu. Masalahnya ada di penyebabnya gitu. Gitu sih Mas Labib. Oke Kak Nadira. Kurang lebih, iya. Monggo teman-teman, ada yang mau tanyakan lagi? Saya Kak, izin bertanya. Perkenalkan nama saya Ciswatun Kasana dari Magelang. Terkait dengan yang di awal disampaikan, garis besarnya yang dibahas hari ini kan terkait kesehatan mental mahasiswa. Betul. Kemudian ada tidak sih 1, 2 atau beberapa prinsip yang sebenarnya bisa dipegang sebagai mahasiswa ketika akan atau sedang menjalani masa-masa sebagai mahasiswa, setidaknya bisa memprotek diri agar mentalnya tetap terjaga gitu Kak. Oke, sip. Pertanyaannya bagus banget Mbak Huswatun Hasanah. Saya nggak tahu panggilannya siapa. Iya, kembali lagi ya, ada banyak, kalau saya ngobrol-ngobrol juga dan saya udah menjalani masa itu, nggak ada 1 atau 2 cara yang pasti works for all gitu loh. Jadi tiap orang pasti punya caranya masing-masing. Tiap orang punya jurus jitunya masing-masing. Tapi mungkin yang bisa secara general gitu adalah, kalau mungkin sekarang teman-teman sering banget dengar istilah mindful, itu bisa diterapkan. Kenapa? Karena mindful itu adalah salah satu dari banyak cara lain untuk menghadapi emosi negatif. Jadi apakah sedang marah, apakah sedang cemas, apakah lagi stres nih, banyak tekanan, banyak tugas, banyak tuntutan, stres karena lagi berantem dengan pacar, dengan teman, dan sebagainya, lagi merasa kesepian, itu kan emosi-emosi yang umumnya terjadi di usia mahasiswa ya. Salah satu cara yang menurut saya juga lumayan general bisa diaplikasikan oleh teman-teman itu adalah dengan mindful. Mindful itu gampangnya gimana sih? Kalau secara teori ya banyak ya, bisa dicari sendiri. Tapi kalau saya, mindful itu biasanya latihan mindful adalah, mungkin teman-teman bisa sama-sama latihan nih, dengan 5, 4, 3, 2, 1. Jadi, atau istilahnya grounding. Cari 5 hal yang bisa dilihat. Jadi karena mindful, kembali lagi, mindful itu adalah hanya merespon yang bisa diterima oleh sensori tubuh kita ya.
Jadi penglihatan, penciuman, pendengaran yang gitu. Jadi kita nggak mikirnya kemana-mana, nggak stres overthinking yang tadi, kita fokus ke apa yang bisa kita lihat, apa yang bisa kita rasakan, dan sebagainya. Kembali lagi tadi si 5, 4, 3, 2, 1. 5-nya apa? Coba cari, kayak sekarang nih lagi teman-teman lagi duduk, lagi dengerin, atau misalnya nanti lagi di kos-kosan, lagi nggak ngapa-ngapain dalam tanda kutip, cari 5 hal yang bisa dilihat. Itu 5 hal yang bisa dilihat, diomongin. Oke, saya sekarang bisa lihat layar laptop, saya bisa lihat botol minum, gitu terus. Terus 4 hal yang bisa sebentar, saya lupa, harus buka contekan. 4 yang bisa disentuh. Jadi tadi 5 yang bisa dilihat, 4 hal yang bisa disentuh. Jadi apa nih yang bisa disentuh? Misalnya, saya bisa pegang pulpen nih, pulpennya dari plastik nih ininya, ini apa, atau apalah, handphone, saya bisa pegang tas dan sebagainya. Gitu. Terus 3 yang bisa didengar, mulai fokus nih, kita nggak fokus apa lagi yang lihat, kita fokus, kita bisa didengar 3 hal apa ya? Walaupun sepi gitu kayak di kos-kosan sendiri, coba deh fokus, pasti ada 3 hal yang bisa didengar, walaupun misalnya kayak suara angin nih, ini suara mungkin itu tetangga deh lagi jalan atau apa gitu, coba cari sampai dapet. Terus 2 hal yang bisa kita hirup baunya ya, wanginya, dan terakhir 1 yang bisa dirasa oleh lidah. Latihan itu kenapa? Untuk istilahnya tuh untuk grounding, untuk oke, saat ini kita lagi ada di sini sekarang, ini yang terjadi di sekitar kita gitu. Karena kadang kita merasa cemas, kita merasa stres, merasa khawatir, itu sumbernya dari mana sih? Dari pikiran kan. Dan bahkan banyak juga yang pikiran sebenarnya yaitu karena overthinking, belum tentu terjadi, atau pikiran masa lalu yang udah terjadi nggak bisa kita ubah tapi masih aja kita pikirin, atau kemungkinannya udah kebanyakan nih mikirnya, jangan-jangan dia A, B sampai Z, mikirin dari A sampai Z itu kan ini ya, stres ya, bikin stres sendiri gitu, stres yang sebenarnya nggak perlu. Karena kenapa kita harus mikirin A sampai Z? Karena belum tentu terjadi gitu. Dengan kita grounding yang tadi itu 5, 4, 3, 2, 1, insya Allah kita jadi terlatih untuk bisa lebih oke, sekarang saat ini yang di depan mata ini, ya udah ini yang kita kerjain. Saat ini yang dirasain oleh tubuh itu seperti ini gitu. Jadi nggak ya mikirnya kejauhan lah, istilah orang awamnya, nggak mikir kejauhan, nggak semuanya dipikirin, atau nggak jadi takut yang nggak perlu gitu. Karena ada hal-hal yang memang emang nggak bisa kita kontrol gitu. Misalnya lagi berantem sama teman-temannya marah, ya kan kita nggak bisa ngontrol dia, jangan marah dong, ya nggak bisa kan, itu kan orang lain gitu. Cuma kadang karena dia marah jadi kita kepikiran terus, padahal nggak perlu gitu, kita nggak perlu, bukannya terus jadi nggak perlu, udah nggak usah dipikirin, bukan gitu ya, tapi nggak perlu yang sampai membuat kita jadi stres sendiri, jadi pusing sendiri, dan overthinking sendiri gitu. Gitu sih kalau secara umum ya, tapi kembali lagi tiap orang punya caranya masing-masing, asal dia bisa mengenali emosinya yang tadi. Lagi bad mood, coba cari tahu kenapa sih bad mood, lagi stres, kenapa sih ya ini stres, kira-kira apa ya? Untuk bisa mengetahui itu, untuk bisa terlatih, aduh ini bad mood nih, oh iya karena ini nih. Untuk bisa seperti itu, tadi latihannya salah satunya dengan si grounding 5, 4, 3, 2, 1. Karena dengan latihan 5, 4, 3, 2, 1 itu juga melatih otak untuk fokus apa yang ada di depan mata gitu. Oke, sekarang lagi bad mood karena ini, bukan karena yang lain-lain, bukan karena dulu ada yang masih kepikiran, atau bukan karena masa depan yang belum pasti kejadian gitu. Gitu sih. Jelas nggak ya? Atau saya kecepatan ngomongnya? Itu kira-kira, semoga teman-teman bisa take notes on that. Jelas Kak, alhamdulillah jelas ini. Alhamdulillah. Monggo Mbak Tri. Mbak Tri. Mbak Umi. Ya.
raise hand untuk pencet. Ada lagi yang lain yang mau tanya, mau curhat? Ayo teman-teman yang lain bisa bertanya. Jangan malu-malu loh teman-teman untuk bertanya. Oke, kalau dari teman-teman belum ada pertanyaan, ini aku ada pertanyaan lagi nih Kak. Iya, monggo, Mas. Bagaimana sih Kak cara menghadapi lingkungan yang toksik, misal kita belum bisa keluar dari lingkungan tersebut? Terima kasih. Oke, ya itu ini juga sih salah satu yang berbahaya ya, lingkungan toksik. Pertama, hal yang bagus ketika kita sudah menyadari kalau kita berada di lingkungan toksik, karena seringnya kita nggak sadar kalau kita berada di lingkungan toksik gitu. Jadi yang pertama yaitu kembali lagi harus sadari. Kayaknya tema besar hari ini menyadari. Jadi harus sadari kita berada di lingkungan toksik. Terus ya kalau idealnya pasti sebisa mungkin keluar ya dari lingkungan itu. Tapi tadi Mas Hena sebutkan belum bisa gitu ya, belum bisa keluar. Apa mungkin memang kondisinya stuck, misalnya lingkungan toksiknya itu berasal dari keluarga sendiri, ya kan nggak mungkin kita keluar dari keluarga kita sendiri ya, sudah terikat dengan dengan keluarga. Kalau memang atau misalnya dari lingkungan kos-kosan yang ya kita juga nggak bisa dengan mudah pindah kos, atau dari lingkungan teman-teman kuliah yang ya masa terus kita pindah kampus gitu ya. Kalau belum bisa, pertama sebisa mungkin apa ya istilahnya, spend less time. Jadi kita habiskan waktunya sedikit gitu di sana. Oke, kita nggak bisa pergi, tapi nggak usah lama-lama lah di sananya gitulah istilahnya. Nggak usah lama-lamanya gimana, misalnya kalau dalam keluarga gitu satu atap, ya mungkin kita lebih banyak misalnya di kamar, atau lebih banyak di luar melakukan aktivitas positif yang lain gitu. Atau misalnya satu kelas gitu ketika di lingkungan kampus, ya kita secukupnya aja, nggak perlu hangout di lingkungan itu, yang hal-hal seperti itu lah. Jadi istilahnya spend less time, luangkan waktu lebih sedikit di sana, sebisa mungkin sesedikit mungkin di sana. Terus yang kedua, yang penting juga adalah cari lingkungan lain yang positif. Jadi nggak bisa kita hanya toksik terus habis itu sendirian gitu, nggak bisa. Harus terus kemudian kita cari support system yang positif gitu. Kita cari lingkungan yang tidak toksik. Kita cari lingkungan positif dengan gimana caranya ya, ikut aktivitas positif, ikut volunteer, magang dan sebagainya, dengan harapan kita ketemu orang-orang baru, teman-teman baru yang lebih positif. Gitu. Terus yang terakhir, kalau memang parah dan dalam tanda kutip membahayakan jiwa, ya pasti harus cari bantuan ahli ya, apakah ke psikolog atau mungkin ke dokter misalnya kalau kondisinya membahayakan fisik gitu ya. Ini tuh yang terakhir, yang memang kalau parah sekali ya cari bantuan ahli. Tapi yang pasti yang dua pertama itu yang harus dilakukan, yaitu jangan terlalu lama, luangkan waktu lebih sedikit di lingkungan tersebut, dan cari lingkungan baru yang positif. Itu kurang lebih. Gimana Mas Ino? Jelas? Ya, cukup jelas. Makasih Kak Nadira. Sama-sama. Teman-teman yang lain boleh persilakan untuk bertanya kok. Kalau yang malu bertanya langsung boleh di kolom chat. Monggo Mas Aji Muzaki.
Baik Kak, saya izin bertanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Farul Razi dari Magelang. Saya ingin bertanya terkait dengan itu Kak, dosen yang metode dia mengajar itu tidak sesuai dengan kita, malah merasa kesusahan dengan metode itu, sedangkan dosen itu menuntut kita untuk mengikuti metodenya, dan itu diharuskan gitu Kak. Nah itu kita sebagai mahasiswa yang kita yang sudah besar, sudah gede, istilahnya sudah menemukan metode cara belajar kita sendiri, itu gimana menyikapinya Kak? Terima kasih. Siap. Ini harus di-clearkan nih. Ketika si dosen memaksa metode itu, contohnya seperti apakah? Ada yang bisa lebih jelas nggak? Kenapa? Karena saya mikirnya ya kan kita belajar terserah kita, yang penting kan kita ngerti gitu kan konsepnya tuh gitu. Tapi ketika dosen ketika tadi Mas Ahmad bilang dosen memaksakan metode, itu seperti apa ya Mas? Iya, jadi seperti kayak dia sengaja membuka semacam kelas di malam hari gitu, terus harus menggunakan cara pikir yang seperti ini gitu loh Kak. Sedangkan kan kita pasti mempunyai cara pikir yang berbeda gitu. Betul. Oke, sip. Ya, memang kalau ini sebenarnya isu dari dulu saya kuliah sampai sekarang ternyata masih sama ya. Jadi pasti ada dosen-dosen yang begitulah, yang maunya jalurnya A ya semua harus ikut A gitu. Dan yang nggak mungkin gitu, nggak mungkin untuk kita nggak ikut A kecuali kita mau drop kelasnya beliau gitu kan. Jadi mau nggak mau harus mengikuti A. Sebenarnya itu sama seperti tadi lingkungan toksik kurang lebih ya. Ketika kita nggak bisa keluar dari situ, ya kita sebagai mahasiswa dan dosen meminta hal tersebut, ya mau nggak mau kita kerjakan ya. Harus A. Tapi di luar itu kita bisa menemukan cara lain supaya kita tetap paham materi beliau. Gitu. Maksudnya gini, kita ikut beliau jalurnya A ya demi nilai, demi lulus mata kuliah tersebut gitu. Tapi kalau demi kita paham materinya, paham mata kuliahnya, kita bisa mencari jalan lain yang memang cocok untuk kita, pembelajarannya seperti itu. Tapi apa yang bisa kita lakukan kalau dosennya seperti itu? To be fair, yang nggak ada yang bisa kita lakukan kecuali kita mau drop mata kuliahnya, which is kayaknya hampir nggak mungkin. Selama kita mau lulus mata kuliah beliau ya memang harus dilakukan ya, harus ngikut beliau mintanya A ya harus A. Tapi di sisi lain juga kita coba cari cara supaya kita tetap ngerti, tetap bisa memahami mata kuliah beliau dengan cara lain. Ya monggo gitu, terserah. Tapi di depannya ya tetap harus ikut mau nggak mau. Itu kadang secara general ya dalam hidup memang seperti itu gitu. Kadang kita merasa kayaknya B lebih bagus deh, B lebih efisien. Tapi ada tokoh-tokoh in power, orang-orang yang punya power di atas kita, apakah itu dosen, apakah kemudian universitas perkuliahan, terus nanti kalian bekerja, atasan di kerjaan yang memang ya mau nggak mau harus diikuti caranya, tapi di balik itu kita juga mencari cara lain untuk mensejahterakan kita sendiri. Jadi jangan harus dalam tanda kutip harus cantik gitu mainnya. Jadi kalau emang nggak bisa didobrak, ya kita lewat jalur lain istilahnya. Gitu. Semoga ngerti tadi. Mas siapa yang nanya ya? Sorry.
Ya Kak, Semoga paham. paham dengan iya. Sip. Monggo tadi di chat ada, terus ada yang raise hand juga, silakan. Siapa MC yang duluan? Bentar ya. Tadi ada itu Mbak Siti Masyaroh mau nanya. Itu Mbak mau katanya Mbak Masyaroh mau nanya terkait dengan jawaban Kak Nadira tentang hubungan toksik. Maaf. Bentar, saya buka. Iya, gimana? Gimana Kak? Iya, ya terkait jawaban tentang hubungan toksik yang mau ditanyakan apakah? Oh, oke. Baru masuk. Oke, sip, sebentar lagi dibaca, Mbak Siti Maisharoh. Bagaimana cara kita menghindari hubungan toksik, sedangkan kita benar-benar membutuhkan orang-orang tersebut, termasuk keluarga, teman, ataupun pasangan, karena hal tertentu, entah itu takut kesepian dan sebagainya, dan jika mencari lingkungan baru, tidak bisa berbaur dengan mudah dengan orang baru. Oke, ini ada beberapa pertanyaan sebenarnya berarti ya, Mbak Siti. Pertama, bagaimana cara kita menghindari hubungan toksik? Untuk menghindari ya berarti kita harus tahu toksik itu seperti apa. Kemarin, nggak kemarin sih, mungkin minggu lalu saya baru ngobrol baru ada acara IG Live juga, ngobrol dengan psikolog, membahas hubungan toksik. Dan yang menarik, salah satu hal yang menarik yang saya tangkap dari beliau adalah bahwa hubungan toksik tiap orang itu berbeda-beda. Jadi nggak melulu yang saya bilang toksik itu toksik buat kamu. Gitu. Jadi nggak ada ini loh yang toksik itu definisinya ini gitu. Nggak ada, karena tiap orang beda-beda. Yang menyamakan adalah yaitu yang tadi saya bilang, ketika hubungannya tidak saling mendukung, tidak ada kepercayaan, tidak ada rasa hormat, itu yang kemudian bisa jadi dalam tanda kutip sumber toksik. Tapi kemudian seberapa kayak levelnya, seberapa banyak, seberapa tinggi, itu tiap orang beda-beda. Jadi bagaimana cara menghindari hubungan toksik, kita harus tahu dulu nih, hubungan toksik buat Siti Maisharoh itu seperti apa. Gitu. Apa sih batasannya yang ini ya, yang istilahnya ya udah ini udah batas banget deh, nggak boleh lebih dari ini. Itu harus ditentukan sendiri oleh Mbak Siti. Bagaimana cara menentukannya? Ya dengan mengenali diri sendiri. Jadi ada banyak tahap sebelum akhirnya yang seharusnya kita lakukan sebelum kita mulai misalnya pacaran atau apa, membangun hubungan romantis gitu. Kita harus kenal dulu dengan diri kita sendiri. Kita batasnya apa sih? Apa sih ketika kita merasakan tidak dihormati itu seperti apa sih contohnya dalam kehidupan nyata gitu. Ketika kita merasa nggak didukung itu seperti apa sih gitu. Karena saya nggak didukung versi saya dengan versi Mbak Siti pasti beda, dengan versi Mas dan Mbak yang lain pasti beda gitu. Dengan itu kita belajar kenali diri sendiri, kita jadi mulai bisa mengetahui nih, oh ini kayaknya hubungannya akan toksik nih, karena orang ini nih melakukan ini gitu. Orang ini tuh kebiasaannya seperti ini, orang ini kepribadiannya seperti ini, nggak cocok nih sama saya gitu. Itu jadi PR utamanya untuk menghindari hubungan toksik adalah mengenali diri sendiri. Dan dari kita mengenali diri sendiri, kepribadian kita apa sih? Kita tipe orang seperti apa sih? Seperti itulah. Itu sangat membantu untuk menghindari hubungan toksik. Terus berikutnya, ketika kita sudah dalam tanda kutip terjebak dalam hubungan toksik, sebenarnya hal pertama yang harus dilakukan ketika kita terjebak itu adalah keluar dari hubungan itu, apapun itu sebenarnya. Jadi ketika even dengan keluarga, dengan teman atau dengan pasangan, ketika kita tahu toksik, kita harus keluar dari situ. Gitu. Misalnya dengan keluarga, kita ngerasa oh kalau satu rumah ini toksik deh. Apakah mungkin
terus-terusan dikritik, terus-terusan diomelin, diteriakin, atau bahkan sampai kekerasan, abusive gitu. Ya pertama harus keluar, misalnya ngekos atau apa. Jadi bukan yang terus, oke saya nggak mau kenal dengan keluarga lagi. Ya itu yang nggak memungkinkan. Tapi secara fisik kita jauh dari mereka itu kan bisa gitu. Itu jadi keluar dari hubungan itu gitu. Jadi secara fisik kita menjauh, atau yang tadi spend less time, secukupnya aja. Apalagi kalau teman atau pasangan dalam hal ini dalam tanda kutip ya, bisa digantikan. Kita bisa kok stop nggak temenan, kita bisa kok putus dari orang itu. Dan percayalah, walaupun sekarang rasanya tidak seperti itu, percayalah ada banyak orang lain yang mau jadi pacar kita, ada banyak orang lain yang mau jadi teman kita gitu. Dan mereka lebih positif dari orang-orang. Memang ketika kita mau putus gitu, ada keraguan karena nanti saya sendirian gimana dong ketika saya nggak temenan sama orang ini, aduh nanti saya di kampus gimana dong kalau nggak temenan sama mereka. Ada ketakutan-ketakutan seperti itu memang. Tapi memang PR kita juga harus bisa terus-terusan berpikir rasional bahwa ya tapi temenan sama dia tuh banyak ruginya loh gitu. Temenan sama dia tuh udah nggak asik buat saya pribadi gitu, udah toksik buat saya gitu. Jadi memang harus nggak temenan, memang harus stop, harus putus gitu. Itu yang harus belajar berani untuk itu sih, berani untuk nggak takut kesepian tadi, dan percaya bahwa dari orang yang menyakiti kalian, dari orang-orang yang toksik, ada banyak lagi orang yang nggak toksik di luar sana. PR-nya sekarang kita harus cari aja, mari kita memberanikan diri untuk membuka diri lebih ke orang lain gitu. Kenapa? Karena nggak ada cara untuk menyembuhkan lingkungan toksik. Kalau lingkungannya sudah toksik, ya udah gitu, akan toksik terus gitu. Jadi pertanyaannya mau berapa lama ada di lingkungan itu gitu kan. Gitu. Berat ya. Dan ini. Terus terakhir cari lingkungan baru tidak bisa berbaur dengan mudah dengan orang baru, yaitu juga wajar ya. Semua perubahan itu nggak nyaman. Semua perubahan itu berat gitu. Apalagi misalnya berubah teman, berubah geng, berubah pacar. Itu pasti berat. Tapi kembali lagi tadi, mari berpikir rasional. Apakah dengan beratnya mencari teman baru itu tetap lebih mudah daripada tinggal di lingkungan toksik gitu loh. Jadi kembali lagi nih, apa mau stay di lingkungan toksik atau jadi apa ya istilahnya, pilih beratnya. Di lingkungan toksik juga berat, hidup di lingkungan toksik juga berat, cari teman baru juga berat. Kamu mau berat yang mana nih? Gitu. Itu sih Mbak Siti, semoga menjawab dan nggak bikin makin bingung. Tapi insya Allah kalau di lingkungan toksik harus pesan utama sih ya memang harus keluar sebisa mungkin ya. Kalau nggak bisa keluar secara psikologis seperti dengan keluarga, kita nggak bisa berpisah, tapi secara fisik seenggaknya makin jauh gitu. Sampai kondisi kesehatan mental kita sudah lebih bagus. Gitu. Apakah sudah jelas Mbak Siti? Gimana, Mbak respon? Jelas. Apakah sudah jelas? Terima kasih. Oh, terima kasih. Iya, ini ada yang tangan Mbak Mayang Sari. Iya. Monggo. Monggo Mbak Mayang Sari. Apa suara saya terdengar? Sebelumnya suara saya terdengar, Kak. Oh, sudah. Izin bertanya, kan di setiap orang di kampus itu pasti ada yang introvert dan ada yang extrovert. Nah, kalau disimpulkan nih Kak, kalau extrovert itu kan orangnya gampang akrab satu sama yang lain. Dan sedangkan kalau introvert itu susah mau akrab. Nah, cara mengatasi orang introvert itu gimana Kak kalau di lingkungan kampus? Soalnya ada yang bilang kalau di kampus itu harus punya circle, kalau nggak ada circle kita nggak ada relasi. Nah, itu gimana Kak? Terima kasih.
Oke, sip ya. Pertama saya jawab yang paling bawah dulu. Di kampus harus punya circle. Ya sebenarnya dalam hidup sih ya, karena kita kan makhluk sosial. Memang fitrahnya kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi kita butuh circle, kita butuh teman, kita butuh geng. Itu sih pertama. Memang secara kebutuhan dasar manusia itu untuk butuh berteman. Jadi nggak bisa, dan saya sendiri juga, saya pribadi gitu, mau kasih pesan ke teman-teman. Even rasanya ketika saya nggak mau temenan, saya nggak perlulah punya teman, atau saya nggak bisa temenan, lebih baik saya sendiri gitu. Jangan, karena lebih banyak mudaratnya dengan sendirian, nggak punya teman gitu. Itu yang pertama. Jadi apakah butuh teman? Wajib, harus punya circle, wajib. Tapi seberapa besar circle-nya, bagaimana orang-orang di circle-nya, itu kan terserah masing-masing. Salah satu konsepsi yang menurut saya salah mengenai ekstrovert dan introvert itu pun itu. Jadi ekstrovert dianggap lebih gampang berteman daripada introvert. Sebenarnya bukan seperti itu. Jadi ekstrovert dan introvert itu sebenarnya sama-sama nggak ada masalah dalam berteman, dalam membangun hubungan gitu ya, berteman dan sebagainya. Yang membedakan adalah ekstrovert itu istilahnya, mendapat energi, jadi lebih semangat ketika ketemu orang. Sedangkan introvert lebih bersemangat, lebih berenergi ketika tidak bertemu orang. Gitu. Jadi ketika harus ketemu orang, si ekstrovert jadi makin semangat, makin gak mau pulang istilahnya. Kalau introvert tuh jadi capek. Gitu. Tapi dua-duanya bisa berteman gitu, bisa akrab. Perbedaannya karena yang introvert itu makin banyak teman, makin semangat, jadi terlihat lebih gampang akrab nih, karena lebih gampang akrab dengan banyak orang. Tapi introvert pun bisa akrab, tapi mungkin orangnya nggak sebanyak extrovert gitu, dan that's fine, karena kita sendiri yang menentukan seberapa besar nih circle kita, berapa besar nih geng kita. Kalau kita mau akrab dengan satu orang karena kita introvert gitu, ngobrol sama satu orang aja kayaknya udah cukup deh, nggak bisa nih harus ngobrol ke 10 orang gitu, ya nggak masalah gitu. Beda dengan ekstrovert ya, memang dia butuh, saya harus ngobrol dengan 10 orang, kalau enggak saya belum puas gitu rasanya. Ya udah gitu, itu memang perbedaan masing-masing. Dan ekstrovert introvert itu juga bukan hitam dan putih ya. Jadi tiap kita itu ada ekstrovert dan introvertnya gitu. Jadi kayak persentase. Misalnya dia jadi nggak mungkin ada yang ekstrovertnya 0 gitu, 100% introvert, itu nggak mungkin. Sebaliknya juga sama. Oke, itu konsep ekstrovert introvert, karena banyak yang jadi miss, jadi arah awalnya mungkin benar tapi terus mengarahnya salah. Intinya itu, jangan sampai kemudian karena kayaknya saya lebih banyak introvert deh, di atas 50% introvert saya, makanya saya nggak punya teman gitu. Jangan jadi ke situ gitu. Kenapa? Karena dua-duanya bisa berteman, tapi introvert mungkin butuh temannya 1 atau 2, ekstrovert butuh temannya lebih banyak, and that's fine gitu. Jadi dengan menyadari hal itu, semoga juga nggak bikin jadi insecure gitu loh. Kadang kalau si itu kok gengnya banyak banget ya, rame-ramean gitu, seru banget kayaknya, sedangkan kok kayak saya temenan cuma sama 2 orang gitu, sepi-sepi aja lagi gitu. Ya nggak masalah, karena itu mungkin dia ekstrovert, kamunya introvert gitu. Tapi jangan sampai disalahartikan bahwa introvert itu sulit untuk berteman. Kenapa? Karena label itu mempengaruhi kita gitu loh. Jadi dengan kita melabel, saya introvert, jadi saya nggak bisa berteman, malah kita jadi nggak bisa berteman sendiri gitu loh, dengan label yang kita kasih untuk diri sendiri gitu. Jadi hati-hati ketika kita put label on something. Semoga jelas. Saya punya tendensi untuk ngomong rada cepat soalnya, jadi kasih tahu kalau agak kecepatan supaya bisa slow down. Gimana Mbak?
Yang cari apakah sudah jelas? Baik, makasih ya Kak. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi dari Mas Yusuf Arianto, Mbak. Jadi begini, Mas Yusuf ini mahasiswa semester akhir yang sedang mengerjakan tugas akhir. Tetapi dalam mengerjakan tugas akhir terkadang moodnya menurun. Dan yang ditanyakan Mas Yusuf, bagaimana untuk menaikkan mood agar bisa semangat lagi dalam mengerjakan tugas tersebut. Terima kasih, Kak. Siap, ya. Kembali lagi kayak tadi sih ya, mood itu kan sebenarnya hasil akhir efeknya. Jadi ada yang menyebabkan mood itu turun atau mood itu naik. Gitu. Coba cari tahu penyebabnya misalnya. Dan kalau saya menyadari gitu ya, tugas akhir ini adalah salah satu tugas yang berbeda dari sebelumnya. Kenapa? Karena kita yang menentukan deadline. Selama ini kita sekolah dari SD, SMP, SMA, itu selalu deadline itu ditentukan oleh guru. Misalnya, oke, PR buat hari Senin, tugas untuk minggu depan, hari ini ujian dan sebagainya. Kita selalu seperti itu gitu kan dilatihnya dari SD sampai SMA. Bahkan ketika awal-awal kuliah juga masih kayak gitu kan. Oke, nih tugas bikin esai untuk seminggu, untuk 2 minggu ke depan dan seterusnya. Barulah ketemu si skripsi ini yang kita tentuin sendiri. Deadline-nya kapan, betul kan? Jadi bisa aja mau selesai dalam 1 semester, selesai dalam 1 tahun, selesai dalam 2 tahun, bahkan 5 tahun nggak selesai. Itu kita sendiri yang menentukan. Jadi memang ini skripsi ini salah satu jenis dalam tanda kutip jenis tugas baru nih buat kita. Karena kembali lagi semua kita yang menentukan seberapa cepat, seberapa lama, seberapa dalam kita nulis skripsi, seberapa bagus, seberapa tebal, seberapa tipis skripsi kita, itu kita yang nentuin sendiri. Dosen nggak ada menentukan itu gitu kan. Dan itu kadang juga bikin orang banyak mahasiswa yang miss. Kenapa? Karena dia nggak terbiasa gitu loh ngerjain tugas yang dia tentuin sendiri deadline-nya. Karena selama ini dari kecil sampai besar selalu ditentukan oleh orang lain gitu. Nah itu yang pertama. Jadi tahu bahwa oke, ini tugas saya yang tanggung jawab sendiri nih, deadline saya yang harus bikin sendiri. Itu yang dengan kita menyadari itu, jadi semoga kita juga lebih bertanggung jawab ketika bikin deadline-nya. Misalnya, oke, kita targetnya 1 semester deh selesai gitu. Kita lebih bertanggung jawab terhadap itu. Kenapa? Karena ini tugas pertama nih. Saya yang nentuin sendiri, masa saya kemakan omongan sendiri? Saya bilang 6 bulan, masa terus 6 bulan nggak selesai gitu. Gitu kan. Jadi memunculkan rasa tanggung jawab. Terus yang kedua tentu, yang tadi mood itu tadi, gimana caranya, pasti mood naik turun ya wajar. Karena yang tadi saya bilang mood itu efek dari sesuatu gitu. Efek ketika kita baru ketemu dosen, baru konsultasi, terus dibilang oke nih asik nih, pasti moodnya naik. Bagus nih, pasti moodnya naik. Tapi kemudian ketika dosen bilang oh nih revisi moodnya turun. Bisa akan terus seperti itu gitu. Jadi jangan berharap mood dalam mengerjakan skripsi selalu tinggi, selalu bagus, itu juga enggak. Tapi kemudian tadi kalau bagaimana cara mempertahankan, yaitu kembali lagi kenapa moodnya turun itu gitu. Itu tiap orang kan beda-beda. Tiap orang juga gimana cara menaikkan mood ya masing-masing ya. Misalnya mood saya tinggi kalau saya ngerjain sama teman-teman gitu, atau mood saya tinggi kalau saya ngerjainnya di perpus, itu juga bisa. Jadi harus cari tahu sendiri, aware lagi, kembali lagi ke tema besarnya. Kita harus sadari sendiri apa yang membuat mood kita turun dan bagaimana cara menaikkannya lagi gitu. Tapi yang pasti kita harus sadari dulu ketika mood kita turun. Kadang kita nggak sadar, tahu-tahu sebulan aja nggak ngerjain skripsi gitu, karena males. Itu yang bahaya gitu. Jadi bagaimana caranya, nggak ada satu cara atau 2 cara yang ampuh gitu. Tiap orang pasti punya cara masing-masing, asal kita sadar ketika moodnya turun atau ketika moodnya naik. Ketika moodnya naik, gimana sih? Coba diingat-ingat. Kemarin tuh semangat kenapa ya? Karena apa ya? Coba
list, dibikin list apa aja, bikin semangat. Jadi ketika moodnya turun, oh bisa nih kita kerjain ini supaya moodnya naik lagi. Itu siapa tadi? Mas Yusuf. Semoga lancar ya ngerjain skripsinya. Ini gimana Mas Yusuf? Apa sudah jelas? Mas Yusuf? Apa ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman? Kalau nggak ada, izin bertanya lagi Kak Nadira. Monggo, Mas. Sebagai seorang mahasiswa, terkadang dihadapi tugas presentasi di depan atau apa. Bagaimana cara kita itu bisa berani gitu menyampaikan presentasi kita ataupun pendapat kita di kelas tersebut, karena terkadang kita tuh ikut-ikutan, kadang teman kita nggak maju, kita mesti nggak maju juga, menunggu teman-teman gitu loh, baru kita berani. Gimana cara supaya kita itu berani gitu, mental kita dapat meningkat. Terima kasih. Sama-sama. Ya, sebelum Kak Nadira menjawab, izin menyampaikan terlebih dahulu ya. Mungkin dari teman-teman yang sinyalnya mendukung diharap on kamera ya. Biar kami tahu, nanti takutnya Kak Nadira ngomong panjang lebar malah ditinggal tidur nanti. Terima kasih. Oke, jawab gimana caranya supaya bisa pede berarti ya ngomong di depan ya, maju ketika presentasi gitu kan ya, Mas Labib? Ya, Nadira. Oke, kalau itu satu-satunya cara, kalau menurut saya ya, satu-satunya cara yang bisa efektif adalah latihan. Latihan sebelum presentasi dan latihan. Jadi makin sering kita presentasi ke depan ya makin pede kita gitu. Jadi ya pertama latihan sebelum presentasi, entah misalnya latihan di depan kaca, di depan teman kosan, di depan adik, kakak, di depan keluarga gitu. Dan yang kedua harus sering-sering maju gitu. Jadi ketika ada kesempatan untuk maju ke depan saat kuliah, ya kita maju aja. Gak ada cara lain karena itu apa ya? Istilahnya itu kan public speaking ya. Satu-satunya cara public speaking adalah dengan jam terbang. Jadi harus sering ngomong ke depan memang. Ono tapi rano ini. Ora tak mutu. Terima kasih ya Kak. Monggo teman-teman yang lain bisa dipersilakan untuk bertanya. Sebelumnya, saya mau tanya. Iya, Mbak Carina. Perkenalkan saya Carina, mau tanya kalau tadi kan ngomongin toksik karena dari hubungan lingkungan sekitar, tapi kalau toksik itu datang dari kita sendiri atau toksik itu dari kita sendiri mempengaruhi diri sendiri untuk melakukan hal toksik, itu caranya kita mau keluar dari toksik diri sendirinya itu gimana Kak? Oke, jadi kadang misalnya kita suka self kritik gitu ya, mengkritik diri sendiri terlalu berlebihan gitu ya, Mbak Sherina. Iya, kayak apa-apa harus kayak kalau lihat orang kita harus kayak sama kayak apa ya, toxic productivity gitu loh Kak. Oke, wow, menarik. Yang pertama, it's a good thing, kembali lagi it's a good thing sudah bisa pinpoint bahwa yang kita lakukan itu toxic terhadap diri sendiri. Itu bagus sekali. Untuk menyadari itu udah satu step ke depan gitu untuk memperbaiki. Nah, cuma kalau ini sih sebenarnya ada dua cara in a way. Kalau memang dirasa bisa pikiran kita, misalnya kita lagi ngeliat orang nih,
terus jadi merasa insecure. Kita ngeliat orang, wah dia kok ini ya sukses gitu ya, apapun itu. Terus kita jadi insecure sendiri, kita jadi sedih dan ngerasa, aduh kok kita gagal ya gitu. Langsung label seperti itu. Pertama kalau kita bisa langsung mengalihkan pikiran supaya nggak mikir itu it's a good thing. Gimana caranya ya tadi kembali lagi kita harus mindful sih bahwa kita harus sadari bahwa misalnya kita berbeda dengan orang itu, kita nggak tahu ceritanya dia sampai sukses di mana, kita nggak tahu perjuangan dia sampai sukses di mana, jadi kita fokus ke diri kita yang bisa kita lakukan seperti ini, hitungan sukses kita seperti ini, jadi supaya kita nggak insecure sama orang. Tapi kadang juga ada hal-hal yang misalnya itu sudah terbiasa dari dulu kala, atau mungkin itu orang tua kita dulu seperti itu, jadi kita juga jadi seperti itu. Nah, yang ini agak susah dan memang butuh bantuan ahli, dalam hal ini psikolog, untuk mengurai nih benang itu kayak benang kusut gitu. Jadi kita butuh bantuan psikolog untuk ngelurusin benangnya supaya kita mikirnya nggak seperti itu. Tapi kalau untuk yang bisa kita lakukan sendiri, itu tadi, jadi fokus lagi ke diri sendiri, mindful lagi. Oke, ya udah, ketika kita mindful kita nggak akan sempat mikirin orang, karena kita mikirin diri kita sendiri gitu. Ketika pikiran buruk datang, bisa kita fokus ke mindful. Latihannya tadi 5-4-3-2-1 dulu, biar kita fokus, biar otak kita fokus. Ketika sudah fokus, 5-4-3-2-1-nya sudah dikerjakan, baru mulai, oke, saya bisanya apa nih? Suksesnya saya seperti apa nih, support yang bisa saya punya seperti apa gitu. Jadi fokusnya ke kita gitu. Jadi kita udah nggak sempet tuh mikirin orang lain. Nanti next time kalau mulai ada pikiran gitu, insecure lagi deh sama orang lain, atau ngelihat orang terus kayak langsung, tuh kan kenapa sih saya nggak bisa gitu, langsung self kritik istilahnya. Langsung kritik diri sendiri. Tadi lagi kembali lagi, ayo kita coba mindful lagi. Fokus dulu 5-4-3-2-1, kalau udah 5-4-3-2-1 baru fokus apa, sedang apa nih, apakah kita lagi butuh fokus ngerjain tugas atau fokus melakukan sesuatu dan sebagainya. Jadi nggak sempet mikirin hal-hal lain yang nggak perlu dipikirin gitu. Tapi kalau mau bener-bener lepas dari situ memang psikolog ya. Kenapa? Karena itu pola pikir mayoritas dibawa dari kita kecil. Jadi kayak kita sudah bertahun-tahun hidup dengan pola pikir seperti itu gitu. Jadi untuk benar-benar lepas dari situ ya harus butuh bantuan ahli ya. Gitu, Mbak Sherina. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, Kak. Ini ada yang mau tanya lagi dari Mbak Katarina. Pertanyaannya terkait dengan mood. Saya itu termasuk orang yang moodnya sering berubah-ubah dan biasanya berujung down. Saya ingin bertanya tips dari Kak Nadira untuk tipe orang yang seperti ini tuh bagaimana? Oke, iya kalau tips, ya sama-sama. Halo Mbak Oktarina. Ya kembali lagi pertama ini hal yang wajar di usia-usia ini tuh untuk lebih gampang down, sangat lebih gampang down. Kenapa ya, kayak tadi dijelaskan di awal bahwa ini masa transisi secara fisik dan secara psikologis. Memang masa-masa ini adalah masa transisi, jadi banyak sekali perubahan yang dialami oleh tubuh yang kita juga nggak sadar karena otomatis hormon, otak, perkembangan dan segala macamnya. Jadi efeknya yang kita rasakan adalah kita lebih mudah down. Itu pertama, yaitu jadi ya wajar untuk usia sekarang sangat mudah down. Dan orang yang sering berubah moodnya, tipsnya kalau dari saya sih kembali lagi ya, kayak saya sendiri, saya kalau lagi down lebih suka, karena saya agak lebih suka ketemu orang, jadi ya saya ya ke kosan temen. Kayak saya mengingat masa-masa ketika saya kuliah dulu di UGM, kalau saya lagi down ya saya ke kosan temen, saya main, saya ngobrol-ngobrol, saya telepon temen gitu. Itu sih. Atau misalnya saya ngobrol sama adik saya telepon adik saya
saya main kemana gitu, karena saya sukanya seperti itu. Tapi ya tergantung lagi nih Mbak Oktarina sukanya seperti apa. Ada juga yang misalnya sukanya ya udahlah di rumah baca buku gitu, atau apa yang sendirian gitu, tidur gitu. Tapi yang pasti kalau lagi down, saran saya hindari sosial media karena ya banyak hal lah, bukan cuma karena berita negatif. Jadi kalau sosial media apalagi Instagram ya gitu, kita scroll itu sebenarnya tanpa sadar informasi yang kita ambil dalam waktu yang cukup pendek itu terlalu banyak, bikin otak kita overwhelmed gitu. Jadi tanpa kita sadari, yang kita sadari kan scroll doang kok, nggak mikir, sebenarnya otaknya kerja gitu loh, otaknya mikir, jadi malah bikin makin down gitu. Jadi bagaimanapun cara Mbak Oktarina, apakah ketemu orang atau sendirian di rumah, yang pasti ketika lagi down banget, hindari sosial media altogether gitu. Jadi mendingan apakah baca, apakah nulis jurnal, itu juga saya juga salah satu yang suka nulis ketika saya lagi down. Nulisnya tuh lebih kayak saya cari tahu gitu loh, oke saya down sekarang, kenapa ya? Kalau sama temen kayaknya lagi nggak kenapa-kenapa, kalau lagi tugas, lagi ada tugas ini nih, deadline misalnya, atau misalnya sama keluarga lagi kenapa, atau dengan diri sendiri misalnya, apalagi kalau perempuan lagi mau dapet gitu kan, suka tiba-tiba down sendiri atau baru selesai dapet, yang gitu-gitu loh. Jadi journaling kalau buat saya untuk nge-trace nih, oke saya bad mood sekarang, emang apa sih yang terjadi kemarin, yang terjadi sebelum saya bad mood apa sih gitu, untuk cari tahu bahwa oke ternyata saya bad mood karena saya mau dapat aja gitu. Itu juga membantu. Atau kalau ya yang tadi saya jelaskan, tergantung tipe orangnya lagi, cara dia menaikkan moodnya, apakah ketemu orang ataukah malah ya sendiri aja mandi gitu. Atau ada teman saya juga, salah satu cara dia memperbaiki moodnya adalah dengan ngebersihin kamar mandi. Jadi emang serandom itu gitu. Kembali lagi Mbak Oktarina, PR-nya adalah mengenali nih bagaimana caranya mood Mbak Oktarina naik, ya itulah yang harus dilakukan. Gitu. Ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Monggo. Sana. Monggo Mbak Uswatana. Ya, silakan. Baik Kak Nat, ini pertanyaan saya kali ini berkaitan dengan sekarang kan lagi bukan ngetren sih, banyak juga yang bilang kayak kalau orang sudah punya value diri, value-nya udah terbangun, itu kan tidak mudah insecure. Nah, apakah value diri itu bisa sebagai benteng atau mengatasi insecure-nya dulu, baru kita dapat value diri kita. Nah, kemudian kalau misal itu adalah sesuatu yang harus dibangun meskipun masih punya rasa insecure, itu ada nggak sih hal-hal yang perlu kita ingat agar meskipun kadang masih insecure itu tetap mempertahankan diri untuk meningkatkan kemampuan diri gitu Kak? Ya, terima kasih Mbak Huswatun. Pertanyaannya oke. Iya, value diri dibutuhkan untuk supaya nggak gampang insecure, itu betul sekali. Betul sekali, tapi umumnya value diri baru, apa istilahnya ya, baru fix gitu, baru firm, itu di usia-usia 20-an akhir. Gitu. Jadi memang di usia sekarang masih dalam tanda kutip seringnya galau gitu, karena memang belum secara, kembali lagi, secara perkembangan memang belum fix nih, tapi bisa kita mengarah ke situ, bisa kita melatih diri kita untuk fokus ke value diri kita. Bagaimana caranya? Paling gampang adalah ini juga saya melakukan ini, hubungi teman-teman dari SD, SMP, SMA, beda-beda gitu. Maksudnya teman SD, terus teman SMP, terus teman SMA, terus teman ketika kuliah, dan tanya ke mereka, apa sih saya positive side saya itu apa sih?
hal positif dari diri saya apa sih? Walaupun kita sama-sama sadari pasti ada negatifnya, jelas ya. Tapi kita nggak mau fokus ke situ nih. Yang kita fokus ke positifnya. Jadi saya kemarin hubungi teman SD saya, teman SMP saya, teman SMA saya, teman kuliah saya tanya, saya positifnya apa sih ketika kita SD nih, kita satu kelas waktu SD, apa sih positifnya saya yang kamu ingat apa gitu. Dan itu sangat membantu sekali membentuk value, seenggaknya Mbak Huswatun jadi bisa melihat nih, oh ternyata saya dari SD sampai SMA orangnya apa, misalnya ramah nih, orangnya nggak pilih-pilih temen nih, tanpa mungkin Mbak Huswatun juga nggak sadar kan melakukan itu. Tapi ternyata itu kesan yang dipunya oleh teman-teman. Itu juga salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membangun value diri kita gitu. Jadi kita fokus ke hal-hal positif. Jelas pasti ada hal negatif, pasti ya. Kita bukannya menampik hal itu, tapi ketika membentuk value yang kita fokuskan adalah positifnya kita apa. Itu ketika kita sudah firm dengan positifnya kita, baru kita work on our negative, itulah istilahnya. Itu jadi jangan, ya udahlah nggak usah dipikirin. Kalau untuk sekarang nggak usah dipikirin dulu negatifnya apa, kita fokus ke positifnya aja. Kita terus cari lagi, kita gali lagi, kita tanya lagi ke orang-orang sekitar positif kita apa. Jadi fokus ke situ. Dan ya betul, value diri itu sangat sekali mempengaruhi insecure. Tapi kemudian ya itu baru fix lah istilahnya, value diri itu baru fix ya ketika dewasa akhir. Makanya makin dalam tanda kutip makin tua orang makin nggak insecure, makin tua orang makin nggak ini karena value-nya udah tetap gitu. Tapi di usia-usia Mbak Huswatun dan teman-teman sekarang, usia-usia kuliah, dewasa awal, memang secara ininya belum fix gitu. Jadi makanya masih insecure. Dengan yang tadi coba dilakukan, itu juga salah satu cara sebenarnya untuk mulai mengenali value kita apa sih. Kita orangnya seperti apa sih? Kadang kan kita juga nggak bisa jawab tuh, apa sih kelebihan kamu? Itu suka bingung tuh, atau jawabannya suka yang general. Oh ya, saya orangnya kerja keras gitu. Yang standar. Tapi sebenarnya dengan kita coba cari tahu, tanya ke teman-teman dari dulu kala, kita bisa menarik benang merah. Oh ternyata saya orangnya seperti ini nih, dari SD sampai SMA konsisten seperti ini. Gitu, Mbak Huswatun. Baik Kak, terima kasih. Mau lanjut pertanyaan menanggapi yang Kak Nadira sampaikan, boleh nggak? Boleh. Oke, tadi kan cara agar tahu value diri ketika belum tahu itu kan bertanya ke teman-teman seperti itu. Kalau misalnya nih ada kasus orangnya itu susah untuk percaya dengan apa yang disampaikan orang lain karena merasa, masa sih iya aku kayak gitu. Merasa tidak percaya dengan apa yang disampaikan teman meskipun itu fakta gitu loh. Karena mungkin dulunya sering tidak dihargai oleh orang-orang di sekitarnya atau bagaimana. Itu gimana Kak? Oke, kalau seperti itu ya memang agak dalam ya. Jadi apalagi tadi kan Mbak Huswatun juga udah sebut bahwa ya itu sudah terjadi dari dulu kala gitu ya. Pola pikir itu terbentuk dari ya bertahun-tahun, udah berapa belas tahun hidup dengan pola pikir seperti itu ya. Tentu nggak mudah untuk kemudian jadi nggak mikir kayak gitu loh. Karena selama ini mikirnya seperti itu. Dan memang kalau yang seperti itu nggak ada cara lain untuk menghilangkan cara pikir seperti itu ya, satu-satunya cara ya harus minta tolong ke yang ahli ya, karena mereka punya tekniknya sendiri untuk mengurai pola pikir seperti itu. Karena nggak bisa, karena kita udah mikir, misalnya kita mikirnya dengan cara A selama bertahun-tahun, tiba-tiba kayak dalam 1-2 hari kita mikir nggak boleh mikir A, harus mikir B, ya nggak mungkin gitu loh.
Karena itu udah sepanjang hidup kita, udah hampir dalam tanda kutip seumur hidup kita mikir gitu kan. Nah, memang kalau yang seperti itu ya harus butuh dari ahli ya. Mereka punya tekniknya sendiri yang saya juga kurang tahu untuk mengubah pola pikir. Tapi pasti caranya pun nggak mudah dan nggak cuma kayak sekali datang terus langsung bisa berubah gitu juga enggak. Gitu. Jadi memang ada step-stepnya yang harus dilakukan. In the meantime, kalau belum bisa ada akses ke ahli gitu ya, misalnya ke psikolog gitu belum sempat atau belum ada dananya dan sebagainya, ya harus lebih sering, ya itu tadi sih sebenarnya harus lebih sering ketemu orang yang bisa ngasih hal positif ke kita gitu loh. Jadi pikiran kita kebawanya positif terus gitu. Pikiran kita bawanya ke hal yang baik terus, harus seperti itu. Tapi memang nggak bisa kita sendiri nggak bisa menyembuhkan diri sendiri dalam tanda kutip ya. Kalau dari pola pikir seperti itu harus dari ahli. Gitu. Terima kasih sudah jelas, Mas Madu Nasana. Alhamdulillah sudah jelas. Saya kira itu dulu. Ya. Apakah ada yang bertanya lagi, teman-teman? Dari Mas Seno. Baik, terima kasih Kak. Ini aku ada 2 pertanyaan nih sekaligus. Yang pertama, menurut Kak Nadira, kapan ketika kita harus pergi ke psikolog? Nah, tanda-tandanya itu apa ketika kita memang benar-benar harus pergi ke psikolog? Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana cara membangun relasi untuk orang-orang yang berkepribadian introvert gitu? Kan kadang kalau orang introvert itu kan temannya sedikit, kalau ada kesulitan kan ya yang bisa ngebantu ya cuma sedikit, malah kadang nggak ada yang bisa ngebantu. Nah itu gimana tuh cara ngebangun relasi untuk orang-orang yang berkepribadian introvert? Mungkin itu, terima kasih. Oke. Lah terus lupa yang pertama apa ya? Sorry Mas ya. Karena tadi fokus ke introvert. Kapan kita harus harus ke psikolog? Ya, benar. Tanda-tandanya apa gitu? Sip. Oke, sebenarnya kapan harus ke psikolog sama seperti kapan kita harus ke dokter. Kita ke dokter kapan sih? Ketika merasa nggak enak badan kan, badannya ngerasa nggak enak, ngerasa, aduh kayaknya ada yang salah dengan badan saya, makanya saya ke dokter, sama seperti ke psikolog. Jadi ketika kita merasa ada sesuatu yang salah, ngerasa nggak nyaman, ngerasa ada gangguan yang sampai mengganggu kegiatan sehari-hari, misalnya ini saya bad mood kok udah sampai seminggu lebih ya, atau bahkan sampai sebulan gitu, saya bad mood terus, nggak bisa, udah dilakukan, udah dicoba apapun untuk meningkatkan mood tapi ternyata nggak bisa, itu bisa ke psikolog. Jadi kapan batasnya adalah ketika kita merasa terganggu. Misalnya kita merasa terganggu karena saya kok mikirnya negatif terus ya. Ternyata kalau dipikir-pikir udah 2 hari, 3 hari, atau bahkan udah seminggu mikirnya jelek terus gitu. Atau yang tadi, saya bad mood terus, dilakukan apapun nggak ada yang bisa menghilangkan bad mood saya. Gitu. Itu bisa ke psikolog. Yang pasti ketika kita merasa terganggu ya. Atau ketika orang lain melihat kita merasa terganggu. Kadang kita nggak sadar kalau kita bad mood seharian, bahkan udah seminggu, sebulan kita bad mood, kadang temen yang menyadarkan nih, kok lo kayak atau kamu kok ini terus sih, apa bad mood terus, udah lama lo gitu. Kadang dari temen juga kita, oh iya ya, berarti harus ke psikolog gitu. Itu batasannya apa, tapi itu ketika kita merasa terganggu dengan kondisi apapun yang mungkin kita juga belum sadar gitu. Itu terus kalau untuk introvert karena ya itu tadi, sebenarnya introvert itu bukan yang nggak bisa bergaul ya, bisa aja sama-sama bisa bergaul, tapi ya itu introvert cuma cukup bergaul dengan 1-2 orang cukup. Kalau ekstrovert harus dengan banyak orang gitu. Jadi ya nggak masalah kita misalnya cuma punya teman deket atau teman akrabnya 1 atau 2 orang, asal berkualitas kan. Kalau punya banyak tapi nggak berkualitas juga nggak
nggak perlu gitu sebenarnya. Jadi fokusnya kalau teman-teman introvert membangun relasi yaitu fokusnya ke kualitasnya. Jadi jumlahnya pasti lebih sedikit dengan dibanding teman-teman ekstrovert, tapi lebih dalam gitu loh, lebih berkualitas istilahnya. 1-2 orang aja, tapi emang bener-bener deket banget gitu. Cuma ada juga hal-hal yang bisa dilakukan untuk melatih bagaimana. Karena kan kita nggak mungkin ya nggak bersosialisasi, itu yang pasti. Nggak mungkin kita nggak ketemu orang, nggak ngobrol dengan orang. Bahkan ketika kita akhirnya punya teman dekat kan pasti ada masa PDKT-nya dulu supaya kita jadi sahabat gitu kan, nggak tiba-tiba ketemu terus langsung deket, itu kan juga nggak mungkin. Jadi ada beberapa teknik, tips mungkin. Yang pasti pertama, ini kita harus disiplin menjadwalkan ketemu orang. Kadang orang introvert tuh suka kebablasan gitu, nggak bersosialisasi. Harus dijadwalkan, misalnya ketemu orang seminggu sekali, gitu. Atau 2 minggu sekali ketemu yang rame, yang apakah kumpul-kumpul teman-teman angkatan yang rame-rame gitu, dijadwalkan seminggu sekali yang dekat, misalnya 1-2 orang, tapi 2 minggu sekali yang ramean, gitu, itu wajib. Jadi kenapa untuk memaksa, dalam tanda kutip memaksa diri juga supaya tetap bersosialisasi. Kenapa? Karena ya tadi juga sudah di-mention bahwa penting untuk bersosialisasi, penting untuk berhubungan dengan orang lain dan punya circle itu penting, apalagi di usia seperti ini. Jadi itu yang pertama. Terus bisa juga latihan punya ini loh, kata-kata andalan ketika ngobrol basa-basi. Kadang kan suka kalau ngobrol basa-basi bingung tuh mau ngomong apa ya. Kita coba bikin list nih. Biasanya kalau saya tuh pasti tanya, lagi sibuk apa? Gitu. Atau misalnya kalau usia saya, karena saya udah ada anak, teman-teman saya banyak punya anak, tanya tentang anaknya, kondisi anak-anak umur berapa, udah bisa apa yang gitu. Tapi coba dicari kata-kata untuk basa-basi, obrolan basa-basi gitu. Misalnya dia lagi kuliah, lagi ngambil mata kuliah apa, atau tanya tentang dosen, kamu ngambil kelasnya Pak ini ya, orangnya kayak gimana sih, yang kayak gitu-gitu. Kita kumpulin list pertanyaan untuk pembuka istilahnya, atau icebreaker. Itu juga latih. Jadi ketika kita lagi bersosialisasi, terpaksa harus ketemu orang, kita udah punya nih, oh yaudah ngomongin ini aja deh, ngomongin dosen deh, ngomongin mata kuliah deh, ngomongin apalah, atau film atau apa segala macam, udah kita siapin dari awal. Gitu. Itu yang harus dilatih teman-teman introvert. Kenapa? Karena ya itu dia, apapun tipe kepribadian kita, introvert atau ekstrovert, kita butuh bersosialisasi dengan orang, kita butuh ngobrol dengan orang lain. Ada kebutuhan secara psikologis juga untuk kita berbicara gitu, ngobrol dengan orang lain, ngobrol dengan teman sebaya gitu. Itu memang butuh dan nggak bisa dihilangkan apapun tipe kepribadian kita gitu. Terus lagi satu lagi pesan, coba bedakan antara introvert dengan shy, dengan malu. Apakah kita benar introvert atau kita hanya nggak pede? Itu juga bisa. Karena banyak yang orang sebenarnya dia nggak pede, tapi kemudian salah mengartikan, jadi dia merasa dia introvert. Gitu. Padahal sebenarnya cuma nggak pede aja. Aduh, saya tuh suka nggak pede kalau ketemu orang baru. Gitu. Saya tuh sebenarnya suka nggak nyaman nih kalau datang ke acara yang nggak ada orang yang saya kenal, gitu. Itu sebenarnya adalah nggak pede, bukan introvert, gitu. Jadi hati-hati juga, kembali lagi menggunakan label, karena ya itu dia, sebenarnya introvert atau extrovert sebenarnya nggak punya masalah untuk berhubungan sosial, membangun relasi, itu nggak ada masalah itu. Bukan itu bedanya. Ada kemungkinan besar bahwa sebenarnya cuma nggak pede, belum pede gitu untuk ketemu orang baru. Kenapa? Karena nggak terbiasa atau nggak prepare. Kayak tadi, saya ketemu orang baru nanti ngomongnya apa ya, ngobrolin apa ya gitu. Itu kan bikin jiper gitu lah istilahnya.
Itu yang bikin nggak pede. Tapi sebenarnya bukan introvert gitu. Jadi kembali lagi, kenali lagi apakah saya benar-benar introvert atau hanya belum pede gitu. Gitu Mas Seno tadi yang ya. Iya. Gimana Mas Seno? Jelas. Kak Arinda, maaf. Kak Nadira. Terus perbedaannya orang introvert sama nggak pede itu apa? Oke. Ya. Kalau orang introvert yang tadi saya bilang ya, dia merasa kalau lagi capek dia lebih suka, salah satu cirinya ya, kalau lagi capek dia lebih suka sendirian gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama orang lain, dengan bersosialisasi sebenarnya kan. Jadi umumnya paling gampang kalau dia lagi butuh energinya lagi down gitu, lagi capek, dia lebih suka sendiri, sepi, atau di rumah. Tapi ada juga pasti teman-teman punya teman yang kalau lagi capek, lagi stres, kita ketemu yuk, main yuk kemana gitu kan, ada kan? Itu ekstrovert. Jadi nggak ada sebenarnya hubungan dengan kemampuan bersosialisasi. Itu introvert sama ekstrovert itu ya itu. Jadi energinya, dia dapat sumber energi dari mana sih? Yang dia bikin fresh tuh apakah di rumah atau ketemu orang? Itu introvert. Sedangkan kalau tadi kurang pede itu ya dia bisa aja ekstrovert tapi nggak pede ya bisa. Dia introvert tapi nggak pede ya bisa juga gitu. Nggak pede bisa dilihat salah satu cirinya adalah yaitu ketika mau ketemu orang dia ngerasanya cemas, khawatir, kayak nanti saya ketemu orang ngobrol apa ya? Nanti saya ketemu orang akan nyambung nggak ya obrolannya? Enak nggak ya ngobrolnya nanti? Enak nggak? Seru nggak ya acaranya nanti? Itu sebenarnya salah satu ciri nggak pede, bukan introvert gitu. Jadi itu coba deh nanti misalnya Seno ada kesempatan ada kumpul-kumpul nih teman satu kelas atau satu angkatan gitu rame. Emosinya seperti apa? Apakah kemudian muncul emosinya, aduh nggak deh saya nggak bisa nih ngobrolnya basa-basinya. Itu sebenarnya salah satu ciri nggak pede, bukan introvert. Gitu. Baik, Kak Nadira, terima kasih atas penjelasannya, sudah sangat jelas. Alhamdulillah. Ini ada itu Kak Uswatun Hasanah katanya mau share pengalaman soal ke psikolog. Monggo. Iya, biar teman-teman juga tahu harus gimana rasanya ke psikolog gitu. Siap. Ini nggih, kalau soal ke psikolog tadi disampaikan sama Kak Nadira bahwa kapan sih kita tepat harus ke psikolog, itu ya seperti kalau kita sakit, ketika merasa tidak enak, yaitu saatnya pergi ke dokter. Sama halnya juga dengan ke psikolog. Kalau kita sudah rasanya tidak enak, ya itulah saatnya kita perlu ke psikolog. Kemudian mungkin yang beberapa orang atau banyak orang rasakan itu adalah, kayaknya kalau ke psikolog tuh nanti kesannya jadi buruk, atau kemudian nggak usah, kayaknya udah enakan. Tapi nanti perasaan yang mengganggu, bahkan mungkin tidak hanya perasaan yang terganggu, tapi sampai aktivitasnya terganggu, itu muncul lagi. Nah itu benar-benar memang berarti orang itu sudah butuh ke psikolog. Dan catatannya adalah ketika sudah merasa di satu titik, di satu waktu itu merasa punya persepsi nggak usah ke psikolog, kayaknya nggak jadi perlu, tapi nanti kok tanda-tanda terganggunya muncul lagi, nah itu harus segera diyakinkan bahwa nggak apa-apa, ke psikolog itu bukan sesuatu yang tabu, bukan sesuatu yang salah, karena sama halnya ke dokter, kita juga perlu obat untuk sesuatu yang sakit di dalam diri kita. Itu kalau dari pengalaman saya. Mungkin itu yang
jadi hal cukup penting ketika kemarin saya sempat perlu ke psikolog, karena beberapa kali juga sempat menunda, sampai 3 kali menunda, sampai akhirnya sudah merasa nggak boleh ditunda meskipun saya masih ragu gitu. Karena kadang seperti orang sakit itu nggak menyadari kalau sakit, tapi sebenarnya butuh obatnya gitu. Itu sih Kak Nadira, tambahan pengalaman dari saya. Mungkin iya. Mungkin Mbak Huswatun boleh sharing ketika psikolog terus gimana gitu. Ketika pertemuan pertama ke psikolog, kadang kan kita suka bingung tuh. Teman-teman mungkin yang belum pernah ke psikolog juga nggak tahu. Emang terus ke psikolog akan ngapain sih gitu? Saya waktu itu ke psikolog alhamdulillah hanya 1 kali, kemudian diberi ruang untuk cerita, kemudian setelah itu dibantu untuk apa ya istilahnya, meluruskan yang kita pikirkan, apakah itu benar atau enggak, tapi tidak didikte. Istilahnya ditemani agar kita bisa berpikir dengan lebih jernih lagi, seperti itu. Dan kemudian diingatkan juga mungkin hal yang terjadi, maaf ini dekat jalan raya, mungkin tidak selesai meskipun proses saya di psikolog. Tapi satu hal yang perlu disadari adalah bahwa dalam hidup niku tidak bisa lepas dari masalah. Itu yang terakhir dipesani sama psikolognya saya terakhir, seperti itu. Iya. Terima kasih Mbak Huswatun. Iya betul sih, teman-teman yang mungkin mulai kepikiran apakah aku ke psikolog aja ya, berarti harus ke psikolog. Jadi nggak perlu, ketika sudah muncul pikiran ke psikolog nggak ya, berarti ya lebih baik ke psikolog. Dan memang nggak perlu khawatir nanti gimana ceritanya, ngomongnya gimana, nanti akan seperti apa, itu tugas psikolog gitu. Jadi yang pasti kita datang aja dengan pikiran pikiran terbuka gitu. Cerita aja apapun, nggak usah ada yang ditutup-tutupi, nggak usah ada yang diapa-apain, pokoknya kita cerita seterbuka mungkin. Nanti tugasnya psikolog lah untuk membantu kita mengarahkan ke yang lebih bagus gitu, yang lebih baik. Gitu teman-teman, kalau yang sudah mulai ada kepikiran mau ke psikolog. Wah, ini sangat menarik nih. Kalau dari Kak Huswatun sendiri, hal positif apa Kak yang didapat setelah konseling ke psikolog? Nah, boleh diceritakan juga nih. Kalau hal positif setelah ke psikolog, jadi apa ya? Saya lebih bisa menerima diri bahwa tidak semua orang di sekitar saya itu bisa mengerti apa yang terjadi dengan saya. Nah, itu jadi salah satu yang saya pegang, yang kemudian misal pun setelah ini naudzubillah min dzalik terjadi sesuatu sama saya, dan kemudian dilalah tidak segera ada seseorang di sisi saya sudah aware bahwa tidak semua orang harus selalu atau tidak selalu harus ada orang di sisi saya. Itu yang saya sadari. Kalaupun minta bantuan ke orang kan tidak selalu saat itu pengen kemudian ada, tapi saya bisa ngerem dulu. Oh iya, orang lain punya kesibukan masing-masing, berarti saya harus sabar dulu, saya harus break dulu. Kalau misalnya itu adalah sesuatu yang menurut saya sangat mengganggu, saya kemudian mengambil waktu istirahat, berhenti dari semua aktivitas, kemudian sampai nanti teman yang saya mintai tolong itu membalas pesan yang kemudian nanti kami bisa mengobrol. Nah, baru setelah itu lebih tenang lagi, bisa beraktivitas lagi. Itu sih yang kemudian jadi kesadaran baru saya. Itu aja.
Oke, baik Kak Biswatun, terima kasih atas pengalamannya yang di-share kali ini lah buat teman-teman. Jika sudah dirasa mungkin tubuh kok sering capek, padahal nggak aktivitas apa-apa. Nah, itu mungkin bisa konsultasi juga ke psikolog ya, Kak Nadira ya. Betul, betul. Jadi sebenarnya nggak perlu yang sampai parah gitu baru ke psikolog, enggak kok. Apalagi sekarang ya, psikolog kan sudah mulai lebih umum. Kalau dulu banget waktu 10 tahun yang lalu atau lebih, itu kan psikolog masih pikirannya, oh ya orang gila gitu. Kalau sekarang kan udah mulai enggak kan. Sudah mulai apapun sebenarnya, masalah apapun yang kita rasa bisa diceritakan ke psikolog. Dan memang itu sebenarnya tujuan para psikolog, target para psikolog juga gitu, supaya meningkatkan kesadaran bahwa kesehatan mental itu penting dan nggak bisa kita menyembuhkan dalam tanda kutip menyembuhkan diri sendiri. Makanya itu kehadiran psikolog itu perlu. Gitu. Jadi jangan merasa itu aib ya. Walaupun nggak perlu juga diceritakan, misalnya nggak mau cerita, saya ke psikolog sih, tapi saya nggak mau cerita ke orang-orang ya nggak apa-apa juga. Gitu. Tapi jangan merasa bahwa ke psikolog itu sesuatu yang negatif ya enggak. Oke, baik. Mungkin segitu dari saya. Oke, terima kasih ya untuk Mbak Kuswatun Hasanah tadi atas pengalamannya dan juga Mbak Nadira ya. Karena jarum jam ini sudah menunjukkan pukul 3, jadi tanya jawab ini saya tutup. Untuk acara berikutnya yakni dokumentasi. Untuk teman-teman dipersilakan untuk on cam ya. Wajib mengaktifkan kamera. Ayo teman-teman. Oke, untuk semuanya bisa bergaya ya. Kayak senyum gini ya teman-teman semua. 1, 2, 3. Lagi sekali lagi. Kayak bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua dan juga Kak Nadira yang telah memberikan pengalamannya dan masukannya untuk kami. Alhamdulillah sampailah kita ke penghujung acara pada siang hari ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman, atas partisipasinya. Sebelum tutup, oh iya, Mas Eno katanya ada tambahan. Silakan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar cukup jelas? Karena ada satu pengumuman penting nih. Ya, terdengar. Ya, diumumkan bahwa tanggal 16-17 akan ada workshop digital marketing dari Yayasan Senyum Kita. Dan itu acaranya offline bertempat di Hotel Citra Yogyakarta. Untuk teknik pelaksanaan terkait alamat hotelnya di mana nanti kami kirim ke grup. Jadi saya harap untuk seluruh peserta sharing online untuk tidak meninggalkan grup terlebih dahulu. Dan diharapkan semua peserta ya, baik dari Kak Oktarina, Kak Biswatun Hasanah, Kak Muhammad Syahri Ramadan bisa menghadiri acara workshop digital marketing dari Senyum Kita yang akan diselenggarakan tanggal 16 sampai tanggal 17. Dan itu mengingat ya. Oh ya, untuk bulannya bulan Desember ya, tanggal 16, 17 Desember. Itu mengingat di Hotel Citra Yogyakarta. Mungkin dari sini apakah ada yang mau ditanyakan? Mohon maaf Kak, izin bertanya. Ada Kak. Gimana? Izin bertanya. 16 Desember, mohon maaf, saya ada
Maaf Mbak, suaranya kurang jelas. 16-17 Desember besok saya ada praktik klinik yang tidak bisa dijalankan. Gimana ya Kak? Atas nama siapa kalau boleh tahu? Atas nama Siapa? Mungkin kita bisa dilepas dulu Pak, pakai ya kayaknya. atas nama Oh, ya untuk nanti ya, misal nggak bisa hadir gimana itu bisa dibicarakan via nomor admin ya, bisa kami japri atau nanti bisa list kira-kira yang bisa hadir siapa. Nah, yang nggak menulis itu nanti akan kami japri terkait pertanyaannya kalau tidak bisa hadir itu karena apa, terus nanti solusinya gimana gitu nanti akan kami kabari via jalur pribadi. Ya, sama-sama. Dari yang lain, apakah ada yang mau bertanya lagi terkait acara tanggal 16 sampai 17 Desember besok? Oke, jika memang belum ada yang mau ditanyakan, mungkin jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup ya, teman-teman. Untuk selanjutnya, ya gimana? Ada yang mau nanya? Oke, ya untuk selanjutnya saya serahkan kepada Mas Parti. Silahkan langsung diutur Mas. Ya, mohon maaf ya untuk teman-teman tadi saya potong untuk pengumuman. Jadi ingat-ingat ya, acaranya tanggal 16-17 Desember. Hari Jumat. Hari Jumat Sabtu. Itu wajib ya? Itu wajib. Ya. Ya, itu wajib, Mbak. Oke. Mari kita tutup ya acara pada siang hari ini dengan berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Dipersilakan. Berdoa tidak dibatasi. Untuk mewakili seluruh pengurus penyelenggara, kami mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan untuk panjenengan, dan juga terima kasih banyak pada teman-teman semua dan juga Kak Nadira atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Makasih Kak Nadira. Terima kasih Kak Nadira. Izin pamit ya. Kak Nadira. Terima kasih Kak Nadira.